Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan mengenai hadis cabang-cabang iman. Penjelasan hadis selanjutnya adalah, kita ulang sekali lagi mengenai as-sittuna sab'una ya. Dalam hadis-hadis yang telah disebutkan dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah ya. Semuanya ada menyebutkan bahwasanya cabang-cabang iman itu al-imanu bitun wasituna, ada yang menyebutkan bitun wasabuna ya, ada 70 cabang lebih atau 60 lebih ya cabang. Penjelasan mengenai asituna wasabuna ini kita ulang yang dijelaskan oleh Al-Qadiyat ya. Al-Qadiyat dalam kitab Syarah Muslim ya, dalam kitabnya Syarah Muslim ya. Apa kata beliau? Kita lihat di dalam slide ini ya. Beliau mengatakan wa baqina baina hadza tarfaini min a'dadi awabil iman ma law tukulifa hasruha bi tariqil ijtihadi wa ta'yuniha bi ghalabati dhon ila hasri iddatihi lam kana. Dan cabang-cabang iman ini ada di antara dua cabang ya, yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya cabang, maksudnya ya, cabang yang paling tinggi ya, la ilaha illallah ya, telah disebutkan ya di dalam hadis. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, afdaluha la ilaha illallah ya, wa audauha imatatul adha ya, anit tariq. Jadi yang paling utama cabang iman itu adalah ucapan la ilaha illallah ya, kalimah la ilaha illallah. Sedangkan wa'udauha imatatul adha anit tariq ya, menghilangkan atau menyingkirkan bahaya atau mudarat dari jalan ya, supaya tidak membahayakan orang lain ya. Supaya tidak membahayakan orang. Jadi 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang ada di antara dua ini ya. Di antara la ilaha illallah dan imatatul adha anit tariq. Jadi ada di antara dua cabang iman ini ya. Malau tukulifa surah bi tariqil ijtihad ya. Kalau ditaklifkan ya, kalau dibebankan hasurah bi tariqil ijtihad ya. Jadi cabang-cabang iman ini tidak dijelaskan ya secara terperinci di dalam sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW ya. Tapi tersebar di dalam hadis. Bahkan nanti Imam Manawi menjelaskan bahwasanya Ibnu Hibban ya, dia telah berijtihad ya. Jadi kata Al-Qadiyat, cabang-cabang ini dikumpulkan ya dengan jalan ijtihad ya. Jadi jangan jalan ijtihad ya.
dan menentukan cabang-cabang ini adalah dengan ghalabati don ya, dengan don ya, dengan dugaan kuat ya, ila hasidati sampai jumlahnya itu 60 lebih atau 70 lebih. Lamkana dan mungkin ya, dan mungkin bagi seseorang untuk berjitihad dan menentukan cabang-cabang ini. Dan sudah ada ulama hadis ya, dikatakan bahwasanya ulama hadis sudah mengarang atau membuat kitab ya, menulis kitab tentang cabang-cabang iman, termasuk diantaranya adalah Imam Al-Baihaqi ya, seperti yang telah di awal kita sebut kitabnya Al-Jami' li Syu'abil Iman ya. Ibnu Hibban juga kata Imam Mane telah juga mengarang, dan di dalam penjelasan Al-Qadiyat ini juga disebutkan waqad asyara ila nahwi hadza ba'da man taqaddama, dan telah mengisyaratkan kepada contoh dari contoh kitab yang menjadi yang menghimpun ya, yang menulis cabang-cabang iman ini ya, seperti walaihi bana Al-Faqih Ishaq bin Ibrahim Al-Qutubi kitab al-Musamma bin Nasa'i. Kata Al-Qadiyat di sini, dan atas ijtihad tersebut Al-Faqih Ishaq bin Ibrahim Al-Qutubi telah menulis kitabnya yang disebut dengan An-Nasa'i ya. An-Nasa'i. Kata Al-Qadiyat, Al-Faqih Ishaq bin Ibrahim Al-Qutubi ini telah menulis kitab An-Nasa'i ya, untuk menghimpun cabang-cabang iman. Walakin al-qat'a anna ta'yina ma naqahahu al-ijtihad wa tibahu ala tilkal abwab huwa muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'abu ya. Akan tetapi memutuskan bahwa sesungguhnya perkara-perkara cabang-cabang iman itu ya, cabang-cabang iman itu yang dibuat berdasarkan ijtihad dan menulisnya secara tertib ya, tertib dari pertama sampai 70 lebih atau 60 lebih ya, atas bab-bab iman itu atau cabang-cabang iman itu seperti yang dikehendaki oleh Nabi SAW adalah suatu perkara yang tidak mudah ya, sukar, sulit, kalau dalam bahasa Indonesia sulit, sukar atau tidak mudah ya, harus bersungguh-sungguh. Ijtihad itulah sungguh-sungguh ya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hibban ya. Dia melihat di dalam Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, kemudian melihat As-Sunnah ya. Dan juga begitu juga dengan Imam Al-Baihaqi ya, telah menulis kitabnya Al-Jami' li Syu'abil Iman, penghimpun bagi cabang-cabang iman ya. Walan ya'duma mayuratibu tartiban akhor ya. Jadi kata Al-Qadiyat, mungkin saja ada orang lain yang menulis secara tertib ya, yang lain ya, seperti Imam Al-Baihaqi ya. Jadi ada beberapa ulama ya, ini dikata di sini dikatakan Al-Faqih Ishaq bin Ibrahim Al-Qutubi menulis kitab An-Nasa'i. Yang kedua yang telah saya sebutkan di awal video, Imam Al-Baihaqi menulis kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman. Kata Imam Nawawi juga Ibnu Hibban telah menulis juga Syu'abul Iman ya, Wasful Iman ya, Wasful Iman wa Syu'abih ya. Wa yudakhilu ba'dul abwabi fi ba'din. Kata Al-Qadiyat, sebahagian bab-bab atau cabang-cabang iman ini masuk ke sebagian yang lain. Jadi cabang-cabang iman ini tidak berdiri sendiri ya. Dia saling berhubungan, saling berkaitan. Sebagian masuk ke sebagian lain. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Rasulullah, Abdulluha la ilaha illallah. Paling utama adalah la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah. Boleh dikatakan juga ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah, kalau kita lihat dalam susunan di dalam kitab Al-Jami' di Syu'abil Iman, Imam Al-Baihaqi menyebutkan di antara cabang-cabang iman itu adalah mahabbatullah wa mukhafatullah, ya. Cinta kepada Allah cabang yang lain, ya, satu cabang. Selain itu ada juga cabang mukhafatullah, takut kepada Allah, ya. Ini juga boleh dikatakan termasuk ke dalam iman kepada Allah, ya. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, ya. Tidak ada yang disembah selain Allah, ya. Dan juga di dalam cabang iman itu adalah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini sebagai tanda ibadah kepada Allah, ya. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Toha, ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, ya. Allah telah berfirman, ya, di dalam surat Toha, sesungguhnya aku, kata Allah, ya, innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, wa'budni, maka beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan solat untuk mengingatku. Jadi ini solat juga termasuk salah satu tanda iman kepada Allah, ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Jadi saling, kata Imam Al-Qadiyat, yudakhilu ba'dul abab fil ba'd, masuk sebagian bab, masuk sebagian cabang-cabang iman itu kepada sebagian yang lain, atau dengan kata lain berhubungan, saling berhubungan, saling berkaitan, ya, tidak terpisah satu sama lain, ya. Wa yufasilu ba'dul aqsam min ba', ya. Dan sebagian cabang juga menjelaskan, ya, menjelaskan secara terperinci kepada sebagian yang lain, ya. Jadi selain dia saling berkaitan, juga saling menjelaskan satu sama lain, saling menerangkan, ya, satu dengan yang lain. Wallahu wajalla a'lam wala a'lam. Walakinnahu qad jaa fil ahadits annasu ala ba'di tilka syu'abi kama sayati, ya. Dan sesungguhnya telah datang di dalam hadis-hadis, ya, nas-nas atas sebagian cabang-cabang itu, ya, sebagaimana kata Al-Qadiyat akan disebutkan, ya, di dalam kitab Muslim itulah, ya. Ini penjelasan Al-Qadiyat dalam syarah Muslim, ya. Wa waqa fil fi hadithi Zuhair asyakku fi sabina au sitina. Nah, ini telah berlaku di dalam kitab Al-Um dalam hadis Zuhair, ya, keraguan apakah 70 atau 60 lebih cabang, ya. Wa kadzalika waqa fil Bukhari min riwayati Abi Zaid Al-Marwazi awal kitab situna, ya. Begitu juga di dalam kitab Al-Bukhari hanya disebut 60, ya, 60 cabang seperti yang telah kita sebutkan dalam video sebelumnya, ya, hadis-hadis dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, ya. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70, terutama di dalam Adabul Mufrad, di situ ada disebut 60 cabang atau 70 cabang lebih. Kemudian dalam satu riwayat Imam Muslim juga disebutkan situna au sabuna, ya, syu'batan, 60 atau 70 lebih cabang. Kemudian di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Ibnu Majah juga menyebutkan 60 atau 70 cabang. Kemudian Al-Qadiyat mengatakan wasawabu ma waqa'a fi sairil ahadits wa li sairil riwah wa li sairil ruwah. Wasawabu, dan yang benar, kata Al-Qadiyat, ma waqa'a fi sairil ahadits, apa yang telah berlaku di dalam hadis-hadis seluruhnya, ya, wali sairil wah sabuna, ya. Jadi kata Al-Qadiyat yang benar adalah riwayat yang sabuna, ya, bid'un wa sabuna syu'batan, ya. Ini kata Al-Qadiyat. Al-Qadiyat memutuskan bahwa yang benar cabang-cabang iman itu, ya, dalam hadis Sahih Muslim, ya,
Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Nasai adalah 70 cabang lebih ya. Al-imanu bid'un wa sabuna syu'batan. Itu yang betul kata Al-Qatiyat. Wala yulzamu ma'rifatu ta'yiniha, maka dan tidak diwajibkan ya mengenal secara terperinci satu demi satu ya. Wala yakadahu jahlu dalik fil iman, dan tidak kalau tidak mengetahui secara terperinci ya satu demi satu mengenai iman, cabang-cabang iman ini tidaklah suatu yang buruk ya. Jadi bukan suatu perkara buruk kalau tidak mengetahui cabang-cabang iman ini secara terperinci ya. Ini kata Al-Qadiyat. Usulul iman, karena usul iman itu ada wa furu'uhu, karena usul iman itu dan furu'nya, cabang-cabangnya, maklumatun muhaqqiqatun, telah diketahui dan merupakan muhakkik ya, sesuatu yang hak ya. Wal imanu bi annaha hadzal adadu minal hadits wajibun, dan iman bahwa sesungguhnya seluruh cabang-cabang iman ini ya, minal hadits adalah dari hadis ya, dari perkataan, dari sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi bukan dari perkataan ulama, tapi ini yang menentukan cabang-cabang iman ini adalah Allah dan Rasulnya ya. Jadi diambil dari hadis, kata Al-Qadiyat, diambil dari hadis. Nah, iman dengan cabang-cabang ini dari hadis adalah wajib alal jumlah, wajib secara umum, secara keseluruhan ya, bukan secara terperinci. Jadi wajib beriman